gimana kabarnya? Ya kabarnya sehat-sehat. Ya dibilang sehat dibilang enggak, tapi pokoknya nggak boleh capek. Sehat, alhamdulillah, Ya, insya Allah. Iya, insya Allah, amin. Tapi nggak boleh capek-capek. Iya, kita dengar kabarnya ada masalah dalam penyempitan pembuluh darah jantungnya. Tapi sebelum menceritakan lebih lanjut, Mbak Yudbi, selamat kami semua di sini ucapkan terima kasih sudah hadir. Jadi ada penyempitan pembuluh darah pada jantung. Jadi jantungnya itu sebelah itu ada pembengkakan. Apa bengkakan pembuluh darah berarti? Bukan penyempitan? Enggak, Pembengkakan pembengkakan. di jantung. Dia melebar. Melebar jadinya. Apa yang Bengkak. Bengkak, karena bengkak. Oke. Itu tuh awal mulanya ngerasanya karena apa? Enggak, tadinya aku pikir kan kakiku tuh bengkak udah 2 minggu sebelumnya. Aku pikir cuman asam urat kan, minumlah obat asam urat. Tapi kok enggak kempes-kempes. Udah sebulan udah mulai nggak enak. Aku jalan sampai kaki diangkat, gue rendam air apa tuh nggak tahu, air spray apa gitu ya macam. Enggak juga, nggak bisa ngebantu. Oh ini ya, bengkaknya seperti ini ya? Sudah gitu, aku ke dokter. Ke dokter dibilang ini bukannya bukannya asam urat. Karena kalau asam urat sebelah, dia dua-duanya. Iya. Nah, 3 hari aku mau di USG, pas 3 hari mau ulang tahun juga. Udah gitu, pas akhirnya Sabtunya, aku udah nggak tahan karena badanku panas semua. Aku dong, Adi, datang sini, aku nggak kuat. Langsung masuk IGD, langsung dirawat. Lalu kata dokter apa katanya? Yaitu pembuluh darahnya membengkak, jantungnya membengkak. Karena apa? Terlalu capek atau makanan atau apa? Makanan. Apa memang makanannya? Jadi memang selama pas sebelum aku masuk rumah sakit itu dalam 4 hari aku kondangan sama Mas Adi terus, itu kondangan pagi, siang, malam tuh. Malamnya itu aku makan barbecue. Ternyata kalau barbecue itu kayak misalkan yang bakar-bakaran anak-anak paling demen, jangan sampai kita makan yang sampai hitam. Yang angus. Iya, itu yang karsinogen angus. karena ada Itu yang bahaya. Itu yang bahaya ya. Nah, udah aku pikir sampai aku tuh bengkak, nggak sakit, cuman di sini tuh akhirnya aku bengkaknya serem. Ini bengkak sekali ya. Ya ini kita kasih lihat Tuh, ya lihat tuh. sebuah artikel ini cerita tentang Yud Bing Slamet Serem tadi banget. diceritakan juga. Kekhawatiran Yud Bing Slamet pada kakinya yang membengkak. Ini sampai nggak bisa jalan sulit sekali berarti ya? Jalan tapi nggak sakit, cuma semakin aku jalan semakin membesar sampai aku beli sepatu yang 39 karena nggak bisa masuk nomor 38. Oke. Nggak mau. Kayak Dirawat di rumah sakit berapa lama saat itu? hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu. Karena minum obat udah nggak bisa, jadi dokter kasih obat yang diinfus melalui urin yang keluar. Jadi aku setiap tadi mesti pakai pampers yang besar, gue kagak mau lah. Pipis mulu kan keluar sih. 2 hari nggak tidur. Oke, berarti setelah 2 minggu sekarang kondisinya seperti apa? Kadang-kadang masih nggak enak, kayak orang ditekan kayak. Dan aku juga dokter bilang ada gejala cemas. Gue baru dengar juga apa tuh gejala cemas, kayak Apa? gejala cemas. Cemas. Itu anxiety. Ya, Mungkin karena tahu ada penyakit itu kali. kepikiran juga kali ya. Pikiran juga mungkin. Karena kan nggak enak kan lihat kaki gue kok begini amat sih gitu. Ya, tapi sekarang sudah bisa pakai hak tinggi ya. Kaki berapa? 38? Apa ya? Udah kembali normal kaki bengkaknya? 38 sampai 40 aku beli tuh. Berarti ini sekarang udah normal. Udah, tapi nggak bisa pakai hak tinggi lama-lama. Oke. Terus ini pakai hak tinggi. Karena aku bawa sendal. Bawa sendal, cuma buat di sini. Nanti kalau iklan diganti pakai sendal lagi soalnya ya. Mbak Yud, pokoknya kita harapkan semoga kondisinya bisa lebih baik lagi, semakin sehat. Tapi kalau ngomongin soal Yud Bing Slamet, ini juga sempat ada kabar yang membuat kita kaget waktu beberapa bulan yang lalu ya. Diisukan meninggal dunia, Yud Bing Slamet angkat bicara. Saya masih sehat. Biasalah ini isu-isu dari Banyak media. Jadi clickbait. Ya betul. Ini pasti saat berita ini naik, teman-teman banyak yang hubungin keluarga juga. Iya, karena aku orangnya gini, aku kalau sakit itu kalau Adi kan agak manja sama mama ya. Kalau sakit apa-apa mama. Kalau aku sakit malah nggak mau dibesuk. Aku bilang aku lebih baik sendiri. Bukan gue nikmatin, ya gue minum obat yang teratur, gue istirahat, lebih better daripada aku harus terima tamu. Kenapa nggak bilang sakit? Kenapa nggak bilang sakit gini? Ngapain sih besuk? Aku bilang itu nggak perlu besuk deh. Aku bilang itu nanti kalau sehat baru.
Tapi mereka ya namanya temen tuh ya aku terima kasih sama teman-temanku semua karena dia begitu care walaupun dia nggak besuk dia ngirim makanan ke aku, Dalam ada ngasih bentuk support. perhatian, Iya, pokoknya teman aku tuh semua care sama aku. Tapi ngeliat berita seperti itu tadi gimana? Diisukan meninggal dunia loh. Hah? Diisukan meninggal dunia. meninggal dunia. Kenapa sih suka ada konten begitu sih? Orang cari makan biasa. Ya supaya diklik Kenapa tuh. diperbolehkan tuh kan kaget gue. Waduh, ini siapa begini taunya neneknya. Tapi mungkin tuanya. Orang kita juga pernah diberitain kayak begitu kan. Iya, kita semuanya Ya mudah-mudahan itu doa semoga umur panjang, umur yang Panjang berkah, umur yang umur, sehat. iya. Ya. Tapi Mbak Iyut ini juga jadi pertanyaan buat Sobat Ambiar. Kita mau kasih lihat sebuah artikel. Jarang tampil di layar kaca, begini kondisi Iyut Bing Slamet. Jadi kemana aja selama ini, selain kemarin sempat sakit, apa yang dilakukan sih? Enggak, kemarin-kemarin masih podcast sih, tapi di YouTube ya. Podcast. Terus kemarin juga pas itu, nah aku tuh saking udah kontrak di Bandung, mau nggak mau kakiku bengkak, mau nggak mau ada kontrak, jadi terpaksa nyanyi juga dong. Nyanyi berarti masih? Masih. Kaki bengkak terus gimana dong pas nyanyi? Hah? Ya dipaksain, udah nunggu adu-aduan, aduh. Untung minum obat sama panjanya, beliin obat ini dong. Aku nggak bawa obat sama sekali kan. Udah itu naik bus kan, naik bus rame-rame yang aman lah gantung kaki gua. Dan nggak boleh kan kalau jantung tuh kan nggak Iya. gantung. Iya nggak boleh, bukan. Jadi, waduh sampai Kerawang tuh namanya kaki gua. Aduh, belanja. Enggak deh, gua nggak suka belanja. Oke, jadi nyanyi masih, ngisi podcast juga masih, tapi sempat ada berita yang satu ini juga. Cerita Iyut Bing Slamet pernah alami kesulitan ekonomi hingga tidak ada job. Itu sebenarnya nggak juga sih. Gimana tuh? Nggak, aku kadang-kadang nggak peduli apa kata mereka. Yalah, Kan mereka cuma tahu luarnya aja. Iya. nggak tahu dalamnya ya. Tapi kemudahan, kesulitan itu kan satu hal yang biasa dalam kehidupannya, masalah, kebahagiaan, kesedihan. Titik terendah bagi seorang Iyut Bing Slamet. Ya, aku pikir itu ya akan berjalan let it flow aja deh. Itu aja. Rezeki nggak kemana kok. Betul, tapi masih ingat nggak momen yang menurut seorang Iyut Bing Slamet, this is my lowest point, ini titik terendah dalam hidup saya. Pernah, itu udah beberapa tahun yang lalu ya. Saat momen apa? Enggak, I lost my everything. Maksudnya aku udah mungkin ya zaman aku itu artis yang baru punya rumah gue sama Ayu doang kali ya. Ayo coba. Ayu Asari gitu kan. Karena di Bintaro itu aku beli rumah yang mana depannya masih pemasaran. Dan aku I didn't realize kalau tiba-tiba selama 2 tahun sekarang jual rumah kan nggak kayak jual kacang. Tapi itu kayak aku kayak disirap. Aku dibilang iya deh, gue kasih harga tuh, iya deh, fully furnished loh, gue jual semua tuh barang-barang gue. Tapi setelah 2 tahun aku baru sadar, I lost my everything, I lost my future. Gitu loh. Tapi kan tuh nggak bisa dibalik lagi kalau aku nggak berusaha. Oh, jadi kehilangan materi rumah termasuk salah satunya itu jadi lowest point atau titik terendah bagi seorang. Ya itu bukan rumah ya. Ya sekarang aku kredit dengan hasil aku sendiri. Kan my future. Terus terang aja waktu itu gue nggak perlu laki-laki. Gue punya segalanya. Gue nggak perlu. Sorry. Gue perlu nggak gitu loh. Oke kan laki-laki nggak? Iya laki-laki dong. Semoga keadaan kondisinya bisa jauh lebih baik lagi ya. It's about the future, bukan hanya tentang future, tapi terkadang kita juga harus berpikir tentang present hari sekarang. Karena present artinya sendiri dalam bahasa Inggris adalah sebuah hadiah. Present, hadiah dari Tuhan, maka nikmati hari ini. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi Hari. Pagi-pagi ambiar geger. Dan sekarang aku mau nanya terakhir, ini harus jujur ya, aku masih penasaran. Enak di politik apa entertain? Kalau buat aku sih kayaknya enakan di entertain ya. Penasaran loh. Ya jujur. Ya. Jujur. Enak di entertain lah. Benar sebenarnya. Kenapa? Enak happy nyanyi seru ya terus bisa tapi kan beda Ketemu lah. banyak Kalau orang. di politik itu kan lebih kepada pengabdian. Ya. Oh, di entertain happy, emang di politik gak happy?
Berarti di politik gak happy ya. Itu jadi serba salah Ya, itu. maksud- Yang dilihat tapi, laki semua. tapi begini, kalau di politik kan yang happy itu bukan hanya AA, tapi kalau misalnya bisa membantu masyarakat, Betul. yang happy banyak orang. Pokoknya di mana aja yang penting happy ya. Ya, ya. Dan kalau yang penting kan kalau misalnya di politik bisa amanah. Gitu ya. Pokoknya kita yakin siapapun pemenangnya pasti akan memberikan yang terbaik dan sudah menjadi yang terbaik. Termasuk juga mereka yang sudah mencalonkan diri menjadi paslon. Mereka juga sudah memberikan yang terbaik dengan niat yang baik untuk memajukan daerahnya masing-masing ya. Yang menang selamat, yang kalah tetap semangat. Nah, terima kasih banyak buat semua bintang tamu kita ya. Ingat buat nanti 2029 coblos King Nasar Dan Ria Dibra. Kembali lagi bersama di Bagi-Bagi Ambiar. Geger.